sadar kalau itu tuh cuma es krim. Lu es krim aja dipermasalahin lu. Selama 20 sekian tahun gue hidup di dunia nih, baru ini gue ngeliat orang yang udah pada tua berantem gara-gara es krim. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini, marilah kita membahas sesuatu yang dingin-dingin, nikmat, menyegarkan. Es krim. Jadi gini. Buat lu yang lahir di tahun 90-an kayak gua, pasti udah gak asing sama yang namanya Veneta. Sebuah es krim legendaris yang baru-baru ini rame banget diomongin sama netizen kita tersayang. Kalau lu ingat, kurang lebih setahun lalu di bulan Maret 2019 kalau nggak salah, ada yang ngebikin tweet minta buat Walls Veneta dibalikin lagi ke pasaran. Sampai akhirnya ada orang yang ngebikin petisi juga di change.org dengan judul kembalikan es krim Walls Veneta ke pasaran gitu. Dan udah ditandatanganin sama ribuan orang, puluhan ribu orang bahkan. Nah, karena kita sebagai manusia suka banget sama hal-hal yang berbau nostalgia, petisi itu langsung rame ditandatanganin sama orang-orang dengan harapan supaya mereka bisa nyicip es krim yang waktu kecil pengen mereka milikin tapi nggak bisa. Ya nggak bisanya juga karena beberapa alasan, tapi cenderung ke miskin ya. Cenderung ke nggak punya duit lah. Kita dulu masih bocah kagak punya duit. Dulu kan waktu es krim ini keluar, kita masih pada kecil nih, masih bergantung sama orang tua. Yang mana orang tua pasti bakal lebih milih buat ngeluarin duit, bakal bayar buku paket daripada es krim tentu saja. Dulu ya waktu bocah tuh SD, mentok-mentok belinya Orson, Sarsaparilla, Vinto, Sprata, Coca-Cola. Coca-Cola kagak ada dulu, kagak bisa, kagak nyampe Coca-Cola. Tapi sekarang ketika generasi itu udah pada gede, kita udah pada gede, udah pada bisa nyari duit sendiri dan bisa ngebeli es krim sebanyak yang kita mau, Veneta udah gak diproduksi lagi. Wujudnya menghilang sekitar tahun 2000-an. Nah tiba-tiba setelah bertahun-tahun ia kembali ke dunia, anjing kayak Avatar, kembali ke dunia ini. Menguasai dunia. Jadi es krim itu kembali diproduksi dan mulai dipasarin lagi. Mulai awal tahun 2020, Maret ya. Jadi sekitaran Maret atau April gitulah. Dengan harga 50 ribuan, dan es krim ini bisa ditemuin di beberapa toko-toko retail kayak Indomart, Alfamart, Alfamidi, segala macem lah. Nah dari sinilah masalahnya muncul. Kita kembali dihadapin sama permasalahan yang kurang lebih sama kayak perkara masker beberapa waktu lalu. Jadi supply-nya sedikit tapi demand-nya banyak, permintaannya banyak gitu. Jadi kayak di mana-mana tuh kalau kita cari stoknya kosong mulu. Di Alfamidi dekat rumah gua aja ya, setiap kali beli Indomie gua kan pasti nanya tuh ke mbak-mbaknya kayak, "Mbak, ada Veneta enggak?" gitu. Terus mbak-mbaknya jawabannya kayak, "Enggak ada, Mas. Belum masuk, Mas. Kosong, Mas." gitu. Sampai bosen tuh mbak-mbaknya gua tanyain terus. Sekarang dia lebih milih daftar PNS kayaknya dah, itu kayak resign langsung gue tanyain resign. Nah tadi gue kan ke Alfamidi lagi tuh buat ngecek aja, buat riset sebelum bikin video ini. Kata pegawainya Venetanya itu udah masuk gitu, tapi stoknya langsung habis, belum nyetok lagi. Terus gue bingung dong, kayak masa iya sih secepat itu gitu. Kalau Indomie gue percaya deh, kalau Indomie orang-orang butuh buat makan gitu. Tapi ini es krim loh, es krim. Indomie gue lihat kosong ya emang orang butuh makan. Es krim. Disitulah gue baru sadar ternyata kekuatan sosial media tuh segede itu gitu, sebesar itu. Tiba-tiba banyak yang langsung nge-tag gue di sebuah video yang ngasih lihat orang nyari Veneta di beberapa tempat tapi nggak ketemu-temu. Kemudian dia nemuin kalau es krim itu adanya di bagian bawah rak es krim. Orang-orang kemudian nyimpulin kalau ada oknum dari pihak retail itu yang nimbun es krim buat kebutuhannya pribadi. Entah buat dimakan sendiri atau buat dijual lagi dengan harga yang lebih mahal tentunya. Bahkan kalau kita lihat di Tokopedia nih, ada orang yang ngejual Veneta dengan harga 100 ribuan
2 kali lipat bahkan dari harga aslinya. Itu juga belum ongkir lagi. Dan namanya es krim kan kalau misalkan ngirim mesti cepet ya. Berarti mau gak mau mesti Gojek instan aja. Yang beli es krim aja kayak beli berlian biasa, mahal banget. Sungguh hebat sekali pengambilan kesempatannya dia. Yang sebenarnya banyak orang yang bilang kalau itu sah-sah aja gitu. Kayak kalau semisal stoknya datang, stok yang dia punya itu langsung dari hasil produksi dan bukan hasil timbunan, itu sah-sah aja gitu. Karena toh itu bukan sesuatu yang urgent gitu. Kasusnya tuh nggak kayak perkara masker kemarin gitu yang kita butuh banget. Kalau ini kan cuman es krim, ya udah, kalau mau beli monggo, kalau enggak ya terserah lu gitu. Lain cerita kalau ini hasil nimbun. Cuma ada beberapa orang yang udah keburu naro cap negatif ke pegawai dari toko-toko retail. Ada yang bilang kalau mereka manfaatin keadaan lah, nyari untung lah, segala macem. Oleh karena itu, di sini gue bakal berusaha buat menjadi seobjektif mungkin, ngambil dari sudut pandang dua sisi, dimana gue bakal ngambil dari sisi customer sama pihak pegawainya juga. Soalnya beda nih komentar di netizen dari Twitter sama Instagram gitu. Netizen Twitter ngebela yang ngebikin video karena dianggap udah nunjukin kalau Vianetanya tuh diumpetin gitu. Sedangkan netizen di Instagram ngebelain pegawainya karena ngerasa yang ngebikin video itu udah ngebikin stigma buruk ke pegawai-pegawai di toko retail. Kayak pencemaran nama baik gitulah. Meskipun komentarnya jadi rada bias gitu, karena ada beberapa netizen di Instagram itu yang emang kerja di toko retailnya itu gitu loh. Kita ngambil dari sudut pandang customernya dulu deh. Jadi ada beberapa orang, kita pahamin dasar manusia dulu ya. Ada beberapa orang yang ketika pengen sesuatu, apapun pasti bakal dia lakuin. Apapun, mau hujan, geledek, halilintar, terobos aja lah anjing gitu kan. Kayak apapun gitu, dia bakal ngelakuin apapun buat sesuatu yang dia pengen banget. Inilah yang terjadi sama Vianeta. Ketika orang udah pengen banget buat ngedapetin itu es krim, mereka bakal cenderung ngelakuin apapun sampai dapet. Ketika nggak dapet, orang-orang bakal frustasi tentu saja. Dan rasa frustasi itulah yang ngebikin mereka nyampe meriksain ke bawah-bawah rak es krim itu. Kemudian ketika dia nemuin fakta kalau ada Vianeta yang diumpetin, rasa frustasi itu berubah jadi emosi. Pihak customer ada yang ngerasa nggak adil karena pegawainya tuh punya privilege gitu loh buat milikin es krim itu duluan gitu, dan nge-tag supaya es krim itu nggak diambil sama customer dengan cara ditaruh di bawah keranjang. Salah satu hal yang gue perhatiin di video ini adalah masnya ini kan yang bikin video ini bilang kalau dia udah muter-muter ke 3 tempat berbeda. Dan di tempat ketiga setelah nemuin es krim di bawah keranjang kemudian mau bayar, masnya bilang kalau kasirnya kaget. Terus kasirnya bilang kayak, buat Vianetanya nggak usah pakai struk ya mas gitu. Yang mana itu ngebikin kita bingung dong, kayak nimbulin kebingungan gitu. Meskipun akhirnya dia tetap pakai struk juga, tapi itu ngebikin kita bener-bener bingung aja. Apa Vianeta yang ditemuin itu udah dibeli dan dibayar sama pihak kasir, kan kita nggak tahu. Apa pihak kasirnya itu takut kalau di scan lagi hitungan barang keluarnya jadi double gitu, karena dia udah scan, udah beli gitu, atau emang diumpetin doang, kita nggak tahu nih. Di sisi lain, kalau kita ngambil dari sudut pandang pegawainya, hasilnya justru berlawanan. Gue udah ngontak beberapa orang yang emang kerja jadi pegawai tokonya, dan rata-rata jawabannya tuh sama gitu. Emang pegawai tokonya nggak boleh beli juga? Kan gue juga punya hak buat beli, kan gue juga ini beli pakai duit gue sendiri, gue nggak nyolong gitu. Dan gue waktu ngedenger alasan itu langsung kepikiran ya, iya juga sih gitu. Kalau misalkan itu udah dibeli dan udah jadi milik dia, kita bisa apa gitu? Udah punya dia, ya nggak sih? Mau dia makan, mau dia terbangin ke langit juga udah urusan dia gitu. Mau jadi hujan es krim juga ya punya dia gitu. Gue nggak tahu apakah ada aturan yang ngelarang pegawai tokonya buat ngebeli barang dari tempat mereka sendiri. Gue nggak tahu, tapi kayaknya nggak ada ya aturan kayak gitu ya. Meskipun begitu, kalau kita lihat di kolom komentarnya, ada beberapa orang yang ngasih penjelasan yang menurut gue tuh ada celahnya gitu. Kayak ada yang ngasih penjelasan kayak gini, es krimnya itu tetap ditaruh situ karena pegawainya masih kerja supaya tetap dingin. Nanti kalau dia selesai kerja baru diambil gitu, dengan landasan kalau es krim itu udah dibeli sama pegawainya. Karena ada yang ngasih penjelasan kayak gitu, gue kepikiran satu solusi sederhana
Sederhana banget nih, yang sangat amat sederhana dari permasalahan ini supaya nggak keulang lagi. Supaya perkara sesepele es krim nggak naik dan diributin sama orang-orang. Solusi ini tentu saja harus dilakuin sama pegawai tokonya. Kalau semisal lu nih sebagai pegawai toko mau beli itu es krim juga, ya udah gitu, langsung dibawa pulang. Atau belinya tuh pas toko udah tutup terus ya udah dibawa balik gitu. Jangan disimpan di freezer di mana kemungkinan orang bakal nyari di situ. Dari video-videonya kan kelihatan gitu. Orang tuh bener dah, orang tuh kalau lagi pengen makan nyari sesuatu ngerataknya tuh bukan main gitu, tangannya kemana-mana. Apaan aja diubek-ubek sama dia gitu. Ya mana ya sebenarnya nggak sopan, nggak boleh, kayak itu udah daleman perusahaan gitu. Itu udah bukan lagi hak lu, karena itu emang sengaja disimpan nama dia buat stok atau gimana. Pokoknya yang di bawah keranjang itu udah tidak di display kan, berarti kan itu udah keluar dari display dan itu emang punya perusahaan gitu. Perkaranya di sini kan cuman gara-gara diumpetinnya doang kan. Dan itu juga cuma dilakuin sama beberapa oknum di luar sana aja gitu, yang tentu nggak semuanya. Customer nih sebagai orang yang datang ke tempat itu dengan niatan mau beli, tentu nggak tahu itu punya siapa, nggak tahu kenapa diumpetin di situ. Mereka taunya kayak, ih anjing, ditaruh di bawah bangsat gitu, makanya langsung pada mikir negatif. Lagi pula, bukankah freezer itu diperuntukkan buat nyimpen stok es krim yang mau dijual ya? Apa boleh dimasukin sama es krim yang nantinya bakal jadi konsumsi pribadi? Bukankah itu egois? Untuk naruh es krim punya elu di freezer yang notabene fungsinya tuh bukan buat nyimpen makanan elu gitu. Jadi ya solusinya sederhana. Itu kalau lu beli bawa pulang dan ya udah jangan disimpan-simpan gitu. Orang pada pikirnya tuh pusing dari kemarin tuh kayak debat aja, padahal ya udah begitu aja gitu. Bawa pulang langsung kalau pada pengen buru-buru beli. Seperti beberapa hal yang udah lewat gue omongin juga, kebanyakan tuh niatnya tuh gak salah gitu. Niatannya itu ya cuma pengen punya. Yang salah itu caranya. Sederhana kan, ya udahlah. Tapi kalau lu pengen nanya, bang penyelesaian yang lebih sederhana lagi gimana nih? Permasalahan yang sangat amat jauh lebih sederhana dari ini adalah sadar kalau itu tuh cuma es krim. Lu es krim aja dipermasalahin lu. Selama 20 sekian tahun gue hidup di dunia nih, baru ini gue ngeliat orang yang udah pada tua berantem gara-gara es krim. Emang kalau lu makan tuh es krim lu bakal masuk surga kan? Kagak dong. Emang kalau lu nggak makan tuh es krim lu bakal masuk neraka atau lu itu langit ambruk, gunung gonjang-ganjing ya, kagak juga gitu loh. Mending tuh duit lu buat beli beras gitu, bayar listrik, lu lunasin cicilan motor, apa ki gitu. Orang di luar sana tuh punya pikiran yang lebih penting gitu. Aduh gue nggak bisa makan, aduh anak-anak gue sekolah gimana. Tiba-tiba di ujung anjing Vianeta mana ya? Apa sih lu ah? Kagak penting banget dah. Pun pihak Walls-nya tuh udah bilang kalau itu tuh produk limited edition gitu. Jadi ya duluan. Atau mungkin lu bisa bikin petisi lagi gitu. Bikin petisi kayak produksi Vianeta dibanyakin dong, berantem mulu nih orang-orang gitu kan, bisa kan gitu kayak supaya stoknya tuh nggak di mana-mana habis gitu, supaya stoknya cukup. Lagian gue sebenarnya juga bingung sih, maksudnya kayak kenapa dengan animo masyarakat sebanyak itu pihak Vianeta malah cuma nyediain stok yang sedikit gitu. Padahal kalau misalkan stok mereka banyak kan mereka juga untung juga kan. Justru takutnya dengan keadaan kayak gini, ketika orang-orang udah pada ribut dan semisal ternyata rasanya itu dalam tanda kutip biasa aja gitu, itu malah ngebikin produknya sendiri jadi jelek gitu. Takutnya nanti ada orang-orang yang mikir kayak, anjing gue udah ribut-ribut segala macam ternyata rasanya cuma begini gitu. Takutnya itu malah nanti ngejatuhin produknya sendiri, kan itu kasihan juga. Yang niatnya mau untung malah kagak jadi untung. Gue aja gimana ya, gue aja sempat nanya kan sama mbak-mbak Alfamidi dekat rumah, katanya tuh stok yang masuk cuma selusin, cuma 12 piece. Sedangkan orang yang ke situ tuh banyak. Masa orang mau beli es krim aja mesti ngantri kayak beli iPhone ya kan, baris gitu. Lu kasihan tau, misalkan dia nungguin Alfa buka nih, ngantri. Oh, panjang kan, kayak beli iPhone 70 gitu lah.
Tiba-tiba waktu masuk stoknya cuma 12. Ya. Pertumpahan darah langsung di situ. Cuman gara-gara es krim. Aduh. Ada banyak hal di luar sana yang rasanya lebih penting buat diurusin daripada ini. Udahlah gitu. Cuma es krim kok, es krim. Yang kalau kagak dimasukin freezer tuh meleleh es krim. Ya Allah, paling ngono sabar. Menggumun aku ngantean rek. Cabang baik. Maka itu aja buat video gue kali ini. Tulis pendapat atau opini lu di kolom komentar di bawah. Sekali lagi gue ngingetin nih, Indonesia tuh merdeka udah mau 75 tahun loh. Masa perpecahan terjadinya gara-gara es krim? Pejuang-pejuang kemerdekaan kita tuh kasihan gitu. Kapten Patimura ya kan di surga sana ngeliatin, ya Allah rakyat gua berantem gara-gara es krim. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong, like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan solusi yang kamu kasih kayaknya kenapa tuh ada, gitu. Kenapa kenapa kayaknya nggak bakal ada orang yang pegawai retail yang kerja di sana kayaknya nggak bakal kepikiran gitu untuk ngajak saudara, adik atau siapapun gitu untuk bilang kayak ikut yuk ke tempat gua udah beli Vineta nih, nanti lu ambil gitu kan. Nggak bakal ada pikiran kayak gitu, pasti mikirnya kayak ya udah gue sekalian kerja nanti pulang gue ambil. Karena mikirnya gini, karena pegawai retail pun kayak udah dikasih briefing pasti sama atasannya atau gimana, bilang kayak ya udah storage itu emang untuk stok gitu, untuk stoknya mereka, untuk gudangnya mereka. Ya emang rada egois buat naruh apa barang pribadi di tempat situ. Tapi kayaknya customer yang ngebongkar rak itu bangsat. Emang bangsat. Gini loh, iya kita bisa pahamin bersama, kita bisa setuju kalau misalkan emang sangat amat tidak sopan gitu untuk ngobrak-ngabrik tempatnya orang gitu. Kayak lu datang ke rumah orang, apa-apa lu buka-bukain gitu. Emang tentu nggak sopan gitu dan tidak etis lah gitu. Mannernya nggak ada gitu. Tapi mungkin rasa itu datang dari kekesalan mereka, rasa frustasi mereka. Ya, oh iya juga ya. Yang mana sebenarnya kalau misalkan siapa orang pertama gitu yang ngecek itu? Siapa orang pertama yang ngobrak-ngabrik gitu? Bisa tiba-tiba kepikiran ada kali nih di bawah gitu loh. Mungkin kelihatan. Kelihatan kan kayak ada itu. Ya kan bener kelihatan dikit-dikit. Cuma fokusnya adalah di konteks sebab akibat. Kalau misalkan pihak si pegawainya ini nggak masukin itu ke bawah rak dalam konteks untuk disembunyikan, dibawa pulang gitu. Ketika ada cara yang lain gitu yang lebih baik, ya kenapa harus ditaruh situ? Selain egois, bukankah itu memunculkan perpecahan di antara mereka gitu? Menimbulkan rasa-rasa kayak dicurangi. Orang-orang tuh marah-marah karena ya perasaan dicuranginya mereka gitu, kayak anjing lu beginian aja diumpetin, lu parah, lu gila lu gitu. Mungkin analoginya kayak ada relationship gitu loh antara kita sama toko itu, kayak wah gue sayang sama lu nih gitu, kayak sama pacar gitu, tiba-tiba ada mantan ngechat terus diumpet-umpetin gitu. Ya begitulah gitu, kesannya kayak kita dicurangin. Kalau misal si penyebabnya ini kayak nggak dimasukin deh, udah nggak dimasukin ke dalam freezer yang emang buat jualan itu udah nggak ada masalah gitu. Kalau misalkan emang lu beli ya misalkan lu beli terus dibawa pulang, atau lu beli ditaruh di tempat lain yang tidak ada kemungkinan untuk ditemuin sama customer, ya udah selesai gitu perkaranya. Karena semuanya berawal dari situ, berawal dari apa-apa yang disembunyiin. Coba kalau itu emang nggak disembunyiin, maksudnya yang beli tuh pegawai, itu kan berarti bukan disembunyiin dong, bukan disembunyiin sama toko. Jadi itu emang udah milik si pegawai. Iya. Berarti bukan disembunyiin dong bahasanya. Ya tapi jangan ditaruh di situ.
taruh mana coba? Ya jangan ditaruh situ aja, bawa pulang kek, atau di belakang toko ada kulkas nggak gitu, nitip di kulkas. Maksudnya kayak taruh di tempat di mana customer tidak ngelihat itu. Karena timbulnya kecurigaan, timbulnya kekesalan. Karena kan perasaan dicurangi, perasaan di sesuatu diumpetin padahal harusnya terbuka. Dan yang selama ini ditemuin kan juga cuma satu dua, nggak ada yang tiba-tiba sejuta gitu di freezer, kan nggak ada gitu. Ini bukan penimbunan jatuhnya. Ya perkaranya cuma sesederhana itu. Kalau misalkan gini, gimana ya ngomongnya? Apa? Kalau dari penjelasan yang temenku kemarin bilang gitu, Eh, barang-barang di bawah itu bisa bisa jadi stok, bisa jadi barang retur atau expired. oh itu bagus tuh, iya. Nah, ternyata ada yang emang ditaruh di sana, entah itu bayar barang retur, entah itu barang retur atau barang expired. Tapi customer nggak tahu. Tugas. Tiba-tiba customer ngerasa dirugiin karena itu barang rusak atau expired, toko lagi yang kena. Pertama, kalau barang itu mau expire terus ditaruh di bawah, tidak mungkin karena produksinya baru, ya. Ya, iya dong. Masa tiba-tiba langsung expire, kan tidak mungkin dong. Kedua, kalau misalkan itu barang reject dan memang diyakini sebagai barang reject, kan ada komunikasi antara pegawai toko sama customer. Oh mas, ini sorry, ini reject lah, nggak bisa dibeli. Ini mau dibawa ke mau dibawa ke tempatnya lagi untuk dibalikin gitu. Terus kalau misalkan si orang ini nggak percaya, apaan, enggak, ini pasti lu ngumpetin kan, berak lu gitu. Oh ya udah mas, nggak apa-apa, beli aja. Pas dibuka sama dia tiba-tiba tempe kan, dia syukur, mampus, dikasih tahu nggak percaya sih lu, anjing gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting ada kita ngomong dulu bye-bye gitu. Karena kan kalau reject dan emang dianya ngotot mau beli, ya salah dia sendiri. Kita udah berusaha buat ngelindungin itu kan. Nggak bisa, barang reject itu udah masuk data. Oh tetap masuk data. Aku kan waktu itu sempat pernah kerja di sebuah marketing perusahaan kosmetik ya. Iya. Jadi tiap pagi kita tuh nggak data, ada data, maksudnya ada yang berapa yang harus mesti dikirim, ada berapa barang reject Berapa yang harus dikembaliin. Jadi kalau misalkan tiba-tiba yang keluar lebih banyak dari data dan barang reject jadi berkurang, itu akan jadi masalah. Ya udah, komunikasi kuncinya. Tunjukin rejectnya di mana biar dia percaya. Siapa tahu tiba-tiba dibuka tinggal setengah, ya kan. Ya siapa tahu kan, nggak ada yang tahu juga dong. Reject kan banyak maksudnya gitu. Entah reject tiba-tiba dia benyek kan, ngumpul ke ujung semua gitu. Komunikasi, yang ketika sesuatu masih bisa dikomunikasikan, kenapa harus dipersulit dan dijadikan masalah? Perkaranya kan di situ. Sebenarnya kalau misalkan yang beli itu terus nemuin di bawah, terus dibawa kasir, terus kasirnya bilang kayak, oh mas itu udah ada yang beli, dia ada yang nitip di situ. Loh kenapa lu taruh situ? Oh ya juga mas, ya udah saya bawa gitu. Cetereng. Jadi coba kita lempar kesalahan dari dua belah pihak. Berarti salah si pegawai adalah naruh barang ya di sana, dan salah si customer adalah dia bongkar-bongkar storage. Ya oke, kita ketemu dah tuh, dua-duanya emang ada kesalahan gitu. Tapi salah yang lebih utama adalah penyebabnya sendiri. Salahnya produksi, kenapa dikit bikinnya anjing? Orang mau jualan dikit-dikit lu. Kenapa jadi panjang di sini ya? Nah, baik, thank you.